Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas banyak pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Banyaknya pulau dan provinsi yang ada di Indonesia menyebabkan keberagaman suku serta budaya. Banyak sekali contoh keberagamannya dapat kita lihat pada kearifan lokal masyarakat Indonesia, seperti permainan daerah, adat istiadat daerah, makanan daerah, tari daerah, dan sebagainya. Nilai kebudayaan atau kearifan lokal suatu daerah ternyata dapat dipelajari secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan etnosains, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal daerah. Etnosains terdiri dari berbagai cabang, salah satunya adalah etnofisika. Etnofisika merupakan ilmu yang mempelajari adanya hubungan antara nilai kearifan lokal dengan konsep fisika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas topik etnofisika yang berkaitan dengan makanan tradisional daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Puspitasari, mahasiswi MBKM Universitas Negeri Jember dari Universitas Negeri Semarang. Pada pembahasan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan konsep fisika yang ada pada proses pembuatan unduk cacing dengan menggunakan batok kelapa. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Unduk cacing adalah kudapan khas Lebaran yang unik. Bentuknya yang berlilit-lilit, berbentuk gilik panjang dan melingkar-lingkar, bertumpuk menjadi satu seperti cacing yang bertumpuk, membuat kue ini dinamai unduk cacing. Unduk cacing dibuat dari bahan-bahan seperti tepung ketan, telur ayam, gula pasir, garam, air, dan minyak goreng. Semua diaduk menjadi satu hingga tercampur benar dan tingkat kepadatannya harus pas, karena akan menentukan bagus tidaknya adonan ini dibuat menjadi uliran untuk cacing. Selanjutnya, adonan dicetak dengan batok kelapa melalui lubang yang ada di dasarnya. Adonan ditekan dan didorong ke depan sehingga adonan akan masuk lubang dan keluar membentuk undukan atau gunungan yang merupai rumah cacing. Uliran dalam batok dikerok dengan sendok dan ditata pada loyang yang selanjutnya akan masuk dalam proses penggorengan. Yang pertama adalah konsep fisika elastisitas bahan pada adonan kue. Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya, tekanan atau tarikan dari luar. Elastisitas juga bisa didefinisikan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sifat ini berlaku ketika gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastis. Batas elastis merupakan titik di mana sifat elastis masih berlaku pada suatu benda yang diberikan gaya. Ketika diberi gaya, suatu benda akan mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran atau bentuk. Karena mendapat gaya, molekul-molekul benda akan bereaksi dan memberikan gaya untuk menghambat deformasi. Gaya yang diberikan kepada benda dinamakan gaya luar, sedangkan gaya reaksi oleh molekul-molekul dinamakan gaya dalam. Ketika gaya luar dihilangkan, gaya dalam cenderung untuk mengembalikan bentuk dan ukuran benda ke keadaan semula.
Elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan kurang dari batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Apabila gaya yang diberikan lebih dari batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gaya tersebut dihilangkan. Pada adonan kue, jika kita rentangkan kemudian dilepaskan, adonan akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ketika adonan kita beri gaya luar, yaitu ketika kita rentangkan adonan, gaya dalam berupa molekul benda akan bereaksi dan memberikan gaya untuk menghambat deformasi. Gaya luar yang diberikan pada adonan kue lebih dari batas elastisitas adonan kue, sehingga adonan kue tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gaya tersebut dihilangkan. Adonan kue akan mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran dan bentuk. Yang kedua adalah konsep fisika tekanan zat padat pada proses mencetak adonan. Tekanan adalah perbandingan jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Besarnya tekanan yang dihasilkan pada suatu benda tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Besar tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Ketika batok kelapa yang berlubang ditempelkan pada adonan, kemudian gaya yang diberikan pada batok kelapa cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan besar, yang mengakibatkan adonan akan keluar melalui lubang batok kelapa. Ketika kita mendorong batok kelapa di atas adonan, artinya kita telah memberikan gaya pada batok kelapa. Pada pembuatan untuk cacing, kita bisa melihat luas bidang permukaan pada lubang yang ada pada batok kelapa. Semakin besar bidang atau lubang, maka semakin kecil tekanan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil bidang atau lubang, maka semakin besar tekanan. Yang ketiga adalah konsep fisika gaya gesek pada proses mencetak adonan dengan batok kelapa. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, maka arah gaya gesek ke kiri. Jika benda bergerak ke bawah, arah gaya gesek ke atas. Untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh tingkat kekasaran permukaan benda yang bersinggungan. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya gesek. Sebaliknya, semakin licin permukaan benda, semakin kecil gaya gesek. Pada saat mencetak adonan untuk cacing dengan menggunakan batok kelapa, gaya gesek terjadi pada saat batok ditekan ke adonan kemudian didorong ke depan. Dapat dilihat bahwa gaya yang bekerja antara permukaan batok kelapa dengan adonan saling bersentuhan yang kemudian menghasilkan gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek statis karena bekerja pada benda yang diam. Semakin kasar permukaan batok dan adonan, maka semakin besar gaya gesek. Setiap gaya yang lebih besar dari gaya gesek maksimum akan menyebabkan gerakan terjadi. Yang keempat adalah konsep kalor pada proses penggorengan. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun, zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Pada proses penggorengan adonan untuk cacing, terjadi proses konduksi, yaitu pada saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Pada saat menggoreng, terjadi perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi secara bersamaan. Panas yang dihasilkan oleh api diserap oleh panci, kemudian panci menjadi panas. Ini merupakan peristiwa konduksi.
Kemudian, panas dari panci berpindah ke minyak secara konduksi. Saat kita berada di sekitar api kompor dan wajan yang panas, kita akan merasakan panas atau gerah. Hal ini dikarenakan adanya radiasi. Baiklah teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa konsep fisika yang ada pada proses pembuatan makanan tradisional untuk cacing, yaitu diantaranya yang pertama adalah konsep elastisitas bahan pada adonan kue, yang kedua adalah pada proses mencetak adonan di mana menerapkan konsep fisika tekanan zat padat dan juga gaya gesek, dan yang terakhir adalah konsep kalor pada proses penggorengan. Di samping terdapat etnosains atau kearifan lokal, ternyata berbagai macam kebudayaan di Indonesia juga menerapkan konsep fisika, baik itu dari makanan tradisional atau makanan daerah, permainan daerah, adat daerah, dan lain sebagainya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman lebih semangat dalam memahami konsep fisika yang ada di sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.